Siap. Kita belajar pada jalan ini. Marilah berdoa. Doa mulai. Amin. Selesai. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 C sekarang tanggal berapa? 30. Ahmad Farizi, Hadir. Alifah, Hadir, Alfian, Masuk sakit. Iya. Asidan, Asia, Askarina, Deni, Hadir, Dita, Denis, Dia, Erina, Fatma, Gilang, Hadir. Ibtisama, Justin, Hadir. Keanu, Dewi, Keisha, Kinan, Lutfia, Muhammad Nasri, Hadir. Muhammad Iqbal, Hadir. Rafif, Hadir, Bu. Kak. Narendra, Hadir. Modul Naga, Ramadhani Putri, Ryan Chandra, Hadir. Nabila Zahra, Sampaina, Syarif, Udin. Hadir, Din. Saswina, Shiva, Anissa, Hadir. Yang tidak siapa? Kita yang ini. Oke, sebelum kita memulai materi, itu akan mengadakan activity dulu. Kalian fokus ya. Tangannya boleh siap ke depan di atas meja. Ini, kalau misalkan ibu bilang jauh, berarti tangannya kayak gini. Belakang. Kalau mendekat di depan. Kalau ibu bilang oh berarti lawan di sampingnya itu tangannya. Jadi jangan mendekat harus pindah, oke? 1, 2, 3, tangannya siap ke depan. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar mengenai apa pengertian teks LHO dan juga strukturnya. Masih ingat strukturnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama pernyataan umum, dan Oke, sekarang kita mau pelajari mengenai ciri-ciri teks LHO dan juga ciri kebahasaannya. Nah, sebelumnya ibu ini bertanya sama kalian. Di rumah kalian punya hewan peliharaan tidak? Ya. Apa hewan peliharaan ini? Apa saja hal-hal yang akan kalian ceritakan? Yang pertama tentang bentuk hewannya, warnanya, apalagi makanannya, pola hidupnya, keunikannya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau kita menceritakan mengenai hewan peliharaan kita teman itu sudah termasuk ke dalam pola ciri-ciri dari teks LHO. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ciri-cirinya. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah untuk memahami ciri-ciri dan juga unsur kebahasaan teks LHO. Nah, selanjutnya terdapat manfaat. Yang pertama untuk meningkatkan ketelitian kita. Jadi kalau kita mempelajari tentang teks LHO, kita akan menjadi lebih teliti gitu. Kalau misalkan ibu bertanya tentang hewan peliharaan kalian, misalkan hewannya kenapa lucu, jadi kalian tidak hanya bilang lucunya itu lucu, tapi apa? Mampu mendeskripsikan bagian objeknya seperti bentuk warnanya, terus tubuhnya, perilakunya, gitu ya.
juga pola perilakunya. Yang kedua yaitu membedakan antara fakta dan juga opini. Nah, kalau fakta itu apa? Berdasarkan dengan data. Betul. Kalau opini pribadi ya, desas-desus yang belum teruji kebenarannya. Itu perbedaan antara fakta dan juga opini. Lalu yang ketiga yaitu menyusun informasi secara sistematis. Apa sih yang dimaksud dengan sistematis? Yaitu berdasarkan dengan struktur teks LHK yang ada di tadi ya. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Yang kedua kesimpulan. Nah, selanjutnya terdapat ciri-ciri dari teks LHK. Yang pertama yaitu bersifat objektif. Objektif itu apa? Berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, secara sistematis tadi kan sudah dijelaskan, dan juga pernyataan umum diikuti dengan bagian atau aspek yang diamati. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat informasi yang faktual sesuai dengan data kondisi objek yang sebenarnya yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya menggunakan bahasa yang baku agar mudah untuk dipahami. Yang selanjutnya bersifat informasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai apa hasil objek yang kita amati. Selanjutnya menggunakan kalimat yang jelas dan juga logis agar informasinya itu mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya ada faedah kebiasaan dari teks LHK ya. Nah, yang pertama ada kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Jangan sampai tertukar ya. Kalau definisi itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang pengertian dari suatu objek yang biasanya ditandai dengan contoh kalimat seperti apa? Ada kata, merupakan, jalan, terus apa lagi? Adalah, ya. Itu termasuk adalah kalimat definisi. Yang kedua yaitu kalimat deskripsi. Apa itu? Kalimat yang menjelaskan ciri-cirinya, ciri-ciri dari hewan hidup yang sangat unik, bentuk tubuhnya seperti apa, sifatnya. Nah, kita jelaskan secara lebih detail dan juga rinci. Ini namanya deskripsi. Contohnya nih, kunang-kunang memiliki tubuh yang kecil, bersayap dan mengeluarkan cahaya pada bagian tubuhnya. Ini masuk ke dalam deskripsi ya, karena kan di sini ada tulisan memiliki tubuh kecil, bersayap dan mengeluarkan cahaya. Sudah bisa membedakan antara definisi dan juga deskripsi? Sudah. Kalau definisi tadi apa contoh kalimatnya? Merupakan, terus adalah. Kalau deskripsi yang menjelaskan secara detail ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada penggunaan imbuhan. Penggunaan imbuhan di ada dua jenis ya, yaitu yang digabung dan juga di yang dipisah. Ini di yang digabung. Nah, di yang digabung ini karena menunjukkan suatu tindakan. Contohnya digabung, diamati, lalu ditemukan, dijelaskan. Itu kan merupakan suatu tindakan secara fisik ya. Contohnya apa lagi? Dia tak dimakan, bisa, terus dimakan, ditulis. Itu kan termasuk tindakan kan? Ditulis, makan, terus disapu. Apalagi diketahui, betul. Diketahui, apalagi diterka bisa, oke. Dibaca, banyak ya. Sudah bisa kan? Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu kata di yang dipisah. Kata di yang dipisah itu biasanya menunjukkan apa? Contohnya dibuka, di taman, di halaman, apalagi ya Pak? Di sekolah, di masjid, Banyak ya? di rumah. Yang penting ini menandakan
Sudah bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kalimat di? Bisa ya membedakannya? Oke, kalau misalkan indinya digabung berarti menunjukkan in. Kalau indinya dipisah menunjukkan tempat. Oke, siap. Selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Biasanya kutipan ini ditulis di bagian sumber. Nah, di sini suatu sumber dengan mengolah suatu sumber tidak langsung, yaitu cara menyampaikan kembali pendapat, informasi atau gagasan yang menggunakan kalimat sendiri. Ya, itu kalimat tidak langsung. Juga menggunakan kalimat sendiri, sehingga tidak menggunakan tanda apa? Tanda petik. Dan saja ya, kalimat tidak langsung berarti tidak menggunakan tanda petik, tetapi sumbernya itu tetap harus ditulis. Menurut Kemendikbud tahun 2017, teks laporan hasil observasi menyajikan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan. Nah, ini sudah diubah menggunakan kalimat sendiri. Kalimat sendiri. Nah, selanjutnya ada kutipan langsung, yaitu kalimat asli dari suatu sumber tanpa mengubah kata-katanya yang biasanya ditandai dengan tanda dengan tanda kutip. Contohnya, menurut Kemendikbud tahun 2017 halaman 129, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Ini tanda. Bisa membedakannya? Kalau kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda titik. Kalau kutipan langsung menggunakan tanda titik. Itu cara membedakannya. Selanjutnya, kaidah kebiasaan teks LHO yang keenam yaitu ada sumber kutipan. Sumber kutipan biasanya kita tulis di bagian daftar pustaka. Dulu kalian waktu SMP sudah pernah menulis teks LHO? Sudah, berarti sudah tidak asing lagi ya? Nah, sumber kutipan biasanya dicantumkan di daftar pustaka. Untuk dari apa? Plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Meniru karya orang lain tanpa izin. Itu bisa dia pidana. Pelanggaran berat. Ya, jadi di sini contohnya Yono tahun 2002 metode penelitian kuantitatif alfabeta. Nah, biasanya kalau kita mengutip dari buku, kita tuliskan namanya dulu, nama penulisnya. Setelah itu nama penulis, judul buku, kota, dan juga nama penerbit ya. Nama penerbit. Contoh penulisan dalam buku Sugiono, berarti tulis namanya kan? Sugiono. Kalian kenapa tidak Sugiono? Sugiono. Yang di belakang jangan tidur ya. Oke, di sini kan dicantumkan nama penulis. Sini nama penulisnya. Setelah itu tahunnya nomor berapa? 2. Judul bukunya? Metode penelitian. Kalau terbitnya di mana? Baru. Nama penerbitnya? Alfabeta. Nah, selanjutnya contoh penulisan daftar pustaka di jurnal. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar jurnal belum? Sudah. Dulu. Kalau kita menulis di jurnal, sini kita tulis nama belakangnya dulu, inisial nama, tahun, judul, nama jurnal, volume, halaman, dan juga linknya. Contohnya, nama belakang. Nama belakangnya siapa ini? Inisialnya M, tahunnya 2024, judul artikelnya iya, jadi ini penelitian ibu ya mengenai Ina Rezeki. Itu kan jangan tuh pas waktu Ina buka cadar kan kayak tadi dia bilang katanya apa
kutil kayak gitu kan. Pokoknya banyak bahasa sarkasme. Terus nama jurnalnya apa? Nama jurnalnya? Jurnal sastra. Terus volumenya nomor 25 sampai sini. Selanjutnya halaman Oke. Linknya ini ya. Oke. Sudah bisa kan menulisnya? Gampang kan? Cara menuliskan dan usaha. Lihat aja yang pertama nama penulisnya, tahun, judulnya, nama penerbit itu kalau jurnal, nama berapa, inisial, tahun, judul, nama jurnal, volume, halaman, dan juga linknya. Selanjutnya. Oke, sudah selesai teman-teman. Selanjutnya, Ibu sudah membagi kelompok kalian berdasarkan dengan minat gaya belajar yang kalian isi di Google Komputer. Ini kita tuliskan. Ada yang visual, kinestetik, auditory. Oke, Ibu sebutkan kali ya kelompok 1. Default aja. Tapi Ibu sebutin dulu kalau misalkan ada yang berbeda kelompok, nanti bilang ingat. Kelompok 1, Askalina, Asia, Kotrunada, Ramadhani, Muhammad Iqbal. Kelompok 2, Sabila, Yuki, Alifah, Rafian, Kayu. Kelompok 3, Gilang, Dian, Azidan, Syifa, Syarifin. Kelompok 4, Yasmina, Pianu. Siapa nih? Ahmad siapa sih? Ahmad Farizi, Ena, Narendra, sama Daniel. Kelompok 5, Safa, Gita, Muhammad, Deni, Kinan, Alfian. Kelompok 6, Demi, Ibtisam, Fatma, Justin, Keisha, Sabita. Yang belum siapa? Kami pun langsung ada. Nanti ganti dulu ya. Di sini ada aktivitas satu, yaitu menemukan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Kita tadi sudah belajar mengenai kalimat definisi dan juga deskripsi, berarti sudah bisa membedakan ya. Oke, jadi kalian bisa membaca teks singkat mengenai undang-undang di buku paket halaman 10 sampai 11. Dibuka buku paketnya halaman 10. Oke, buka buku paketnya. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Ini halaman 10. Ini kan ada teks LHO undang-undang. Kalian cari data, kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau kalimat definisi ada kata yang merupakan, iya adalah, cari katanya ya. Kalau udah dapat ditulis satu aja. Yang kedua kalimat deskripsi yang menjelaskan secara detail mengenai undang-undang. Kalian tulis satu kalimat aja. Oke. Selanjutnya aktivitas 2 mengenai Ibu Handi ya, di yang digabung dan di yang dipisah. Kalian bisa jadi sini. Yang ketiga berlatih menulis kutipan tidak langsung. Berarti yang tidak menggunakan tanda petik, menggunakan kata sendiri. Bahkan kata sendiri. Oke? Sudah paham? Oke. Boleh dikerjakan? Dari
Jadi waktu kita sebentar lagi habis kan, nanti kita bisa lanjutkan minggu depan. Nah, sebelumnya kita lagi mulai dari hari ini, Ibu akan membagikan kepada kalian kertas yang berisi refleksi pembelajaran hari ini ya. Jadi yang akan kalian tulis hal apa yang kalian pelajari hari ini dan juga kesulitannya apa ya. Sebelum kita sudah bahas mengenai materi hari ini, kita akan mereview kembali ya. Yang pertama tadi kita belajar mengenai ciri-ciri tes laporan hasil observasi ya. Yang pertama yaitu apa? Bersifat objektif, berdasarkan dengan fakta. Yang kedua disusun secara sistematis. Sistematis itu apa? Strukturnya ada tiga ya. Yang pertama ada data umum, sebagian dan manfaat. Selanjutnya memuat informasi yang faktual, bahasa yang baku, bersifat informatif dan menggunakan kalimat yang jelas dan juga logis. Nah, selanjutnya ada bagian pembahasan nih. Ada dua, kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Kalau kalimat definisi adalah menjelaskan. Contohnya menggunakan kata adalah, merupakan dan juga ialah. Selanjutnya kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menjelaskan secara detail mengenai objek. Selanjutnya penggunaan ibu hati terbagi menjadi dua ya, yaitu dinya digabung dan juga dinya dipisah. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai pemilihan langsung dan juga pemilihan tidak langsung. Kalau pemilihan langsung itu adalah menggunakan kalimat yang menggunakan tanda titik. Kalau tidak langsung berarti tidak menggunakan tanda titik. Oke, selanjutnya ada bagian pembahasan pensil hako, sumber kutipan. Kita belajar kan di sini sumber kutipan dari buku dan juga jurnal. Kita harus mencatatkan dari namanya plagiarisme ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk yang KBD-nya boleh dikumpulkan ke ibu. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.